kita siapkan lagu pembuka. Yesus berkeliling di Galilea 546. 546 kita nyanyikan bait 1 dan 4. Mari kita doakan doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Galilea, banyak orang mengikuti Dia. Yesus, Kaulah Al-Masih, kini kami datang padamu. Orang kusta minta disembuhkannya, lalu Yesus mengulurkan tangan. Yesus, Kaulah Al-Masih, kini kami datang padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Mari kita mengawali Ekaristi penuh syukur pagi hari ini dengan dua sikap dasar. Yang pertama, sikap syukur, dan yang kedua sikap tobat. Syukur karena hari ini hari yang baru, Tuhan menganugerahkan rahmat dan sukacita yang baru, aneka karunia yang baru. Juga yang kedua, mari kita awali dengan sikap hati yang pantas. Dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan agar kita didapatinya layak untuk menerima merayakan misteri iman pagi hari ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam Ekaristi ini kita diundang untuk bersyukur bersama saudari kita, saudari Putri, yang bersyukur atas aneka rahmat berkat yang diterimanya dalam hidup, atas permohonan-permohonan yang Tuhan berkenan kabulkan atas kehidupannya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasihan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon bukalah hati kami agar kami pun berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu.
Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dipukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Engkau membuat kami menjadi celaan tetangga, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan dan himpitan yang menimpa kami? Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dan dengan peringatan keras katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih berkah dalam. Dalam Injil tadi di bagian akhir dikatakan sangat jelas, orang itu pergi memberitakan peristiwa itu kemana-mana. Sehingga akhirnya Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Saya melihat ini kok ironi sekali, miris itu ya. Sangat ironi karena apa? Karena orang kusta itu kan sembuh. Orang kusta itu sembuh tetapi justru tindakannya setelah kesembuhan, justru apa yang dia buat setelah dia sembuh, tindakannya justru membuat Yesus jadi terhalang. Ironi sekali ini kan ya, jadi dia sembuh tapi kemudian tindakannya setelah kesembuhan itu malah membuat apa yang dibuat Yesus selanjutnya jadi terhalang. Karena apa? Karena dia woro-woro, karena dia memberitakan apapun juga meskipun sebenarnya Yesus sudah mengatakan jangan omong siapapun, kan begitu ya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ternyata sejak zaman dulu manusia, orang-orang itu sudah punya kecenderungan. Cenderung untuk pingin dan tidak tahan untuk tidak cerita. Tidak ngomong gitu ya. Sejak dulu. Punya kecenderungan untuk ya ingin mengumbar cerita dan kalau sekarang kita punya media sosial, kita punya apapun juga. Lah kalau dulu orang ya cerita kemana-mana, antar tetangga ataupun seterusnya seperti yang dalam Injil hari ini. Nah masalahnya itu saya melihat bukan pada apa ceritanya, masalahnya, tetapi masalahnya adalah pada orang yang tidak mampu untuk menahan diri itu loh ya. Jadi masalahnya bukan apa yang diceritakan, tetapi masalah pada orang yang tidak mampu menguasai diri, pada orang yang tidak mampu menahan diri. Tidak semua itu ternyata perlu diumumkan, tidak semua. Dan tidak semua pengalaman perlu diumbar. Nah, ini pengalaman yang cukup indah juga. Karena apa? Karena tadi Yesus kan meminta, sebenarnya dia meminta hal yang sederhana. Yesus meminta untuk orang itu diam dan bersyukur, kan itu yang diminta. Tetapi orang itu malah memilih untuk bercerita kemana-mana dan akhirnya membuat pelayanan Yesus terganggu. Diminta diam, bersyukur, tapi malah dia cerita kemana-mana, efeknya pelayanan Yesus jadi terganggu. Dan saudara-saudari, ya inilah yang barangkali sama dengan relasi antar kita, orang-orang zaman ini, di hari-hari ini, sesuatu yang mirip terjadi karena apa? Karena ternyata banyak orang lebih sibuk memamerkan relasi
ketimbang memeliharanya. Sibuk untuk pamer ini dan itu daripada memelihara, menjaga, mengawetkannya. Lebih sibuk membuat konten gitu ya, daripada memperdalam cinta. Lebih sibuk gitu ya. Dan relasi itu ya dijalani supaya diposting, bukan supaya dipersembahkan kepada Allah. Karena syukur sudah ada relasi, bukannya dipersembahkan tapi malah kemudian menjadi konten dan seterusnya. Relasi itu. Padahal kita sadar sebenarnya bahwa momen-momen penting dalam hidup, momen yang paling berharga, justru itu kan sering yang tidak terdokumentasi. Yang berharga, yang bermakna justru yang tidak terdokumentasi, yang dalam senyap, ketika orang saling meletakkan ponselnya, ketika orang saling mendengarkan, menyimak, mensyukuri kebersamaan. Dan bukan saat orang sibuk untuk posting, cari angle, cari pose, dan seterusnya. Malah sesuatu yang bermakna itu ketika orang duduk bersama, meninggalkan HP-nya, lalu mendengarkan, menyimak, dan juga mensyukuri kebersamaan. Itulah yang justru kadang menjadi momen-momen penting dalam relasi. Dan banyak relasi itu awet, relasi itu kuat, kita tahu bukan karena viral, tetapi karena apa? Karena itu mereka menjalaninya dengan setia. Itulah relasi yang kuat, yang juga awet. Bukan karena viral, tetapi karena mereka yang mau menjaga dengan kesetiaan. Bukan karena ramai dilihat orang, tetapi karena diam-diam dirawat dalam doa, dirawat juga dalam kesabaran dan keheningan. Maka kita belajar hari ini satu hal yang perlu dan sederhana. Ternyata Injil mengingatkan kita bahwa ya hati-hati bahwa popularitas kadang berbanding terbalik dengan intimitas. Popularitas kadang berbanding terbalik dengan kedekatan antar sesama. Sangat kontras kadang-kadang seperti itu. Dan tidak semua yang baik itu harus diumbar, tidak semua. Karena ada berkat yang justru bertumbuh dengan subur, ada berkat yang sungguh-sungguh bisa sungguh-sungguh disyukuri, itu justru dalam rasa syukur yang mendalam, dalam doa dan juga keheningan. Di sanalah semuanya menjadi bertumbuh, menjadi sungguh-sungguh bermakna. Karena tidak semua ternyata harus diumumkan, harus diumbar, tetapi dalam keheningan, dalam doa, dalam syukur, kita diajak untuk hal yang perlu dan penting itu. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang penuh kasih, berkatilah persembahan ini yang menjadi rezeki kehidupan kami, agar kami terbebas dari belenggu dosa. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus,
Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Engkau
Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur atas pengorbanan putra-Mu demi pengampunan dosa-dosa kami dalam Ekaristi yang kami rayakan ini. Semoga kami pun setia berkorban demi kebahagiaan sesama kami, sampai akhirnya kami Kau persatukan dalam kemuliaan yang abadi bersama para kudus di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita kasih, kita doakan karya pelayanan, pekerjaan, dan segala usaha kita hari ini dibimbing, diberkati, dan dikuduskan oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.